Mengajukan pertanyaan kepada Bapak itu mohon digabung saja Pak, dan berkenan untuk diambil foto atau video. Ini di bawah sebagai tempat yang menjawabnya ini haruskah seseorang yang kaitannya sekenal dengan atau bebas? Lebih ke seperti manajemen di perusahaan gitu aja Pak. Dari saya Pak, bagaimana sistem pengelolaan dokumen dan arsip di kantor ini? Misalnya kayak apakah ada sistem penyimpanan digital atau sistem manajemen dokumen khusus? Ya, jadi untuk surat masuk, surat keluar itu kita gunakan aplikasi langsung dan pusat. Jadi kemudian perdagangan itu ada untuk surat masuk dan surat keluar yang tersambung di pusat dan servisnya. Terus untuk surat tugas semuanya juga ya tidak habisnya ada di kantor. Sedangkan untuk dokumen yang sifatnya dikeluarkan dari sini ada hard copy-nya, itu kita ada lemari nyimpannya di lemari kami gunakan. Nah, bagi yang membutuhkan beberapa orang kami Google Drive. Jadi ada beberapa arsip itu disimpan di Google Drive. Jadi itulah sistemnya. Jadi memang kalau dirasa penting bagi yang bersangkutan yang membuat surat, maka dia biasanya melakukan scan ulang hard copy, tapi hard copy-nya diarsip. Jadi bagi yang melakukan pembuatan untuk arsip itu sendiri, dia boleh membuat data penyimpanan hasil sendiri. Nah, langkah-langkahnya ya Pak, dan tahap-tahap yang akan dijalankan. sebagai yang mau masuk atau dari kami? Dan ada bapaknya. Ya, jadi kami itu ada namanya peta jabatan. Jadi setiap kantor itu untuk jabatan apa saja yang diisi. Setelah ada peta jabatan,
ada jabatan posisi yang masih kosong, maka kami akan mengajukan untuk rekrutmennya. Di sini ada nggak Pak sistem yang kayak seperti mungkin yang atasannya resign atau keluar Pak, terus yang bawahnya itu naik, atau pas dia resign langsung mencari yang di Dan itu ada lagi survei lagi di bawahnya, misal direktorat apa, kalau kayak kami namanya direktorat meteorologi kan, pimpinan direktur. Nah, di bawah direktur ada kantor kami ini balai standarisasi. Di balai ini strukturnya ada dua, kepala balai dan kategori. Di bawahnya ada lagi jabatan-jabatan fungsional. Nah, itu namanya peta jabatan. Ada di balai ini butuhnya jabatan apa saja, misalnya fungsionalnya. Sudah baru diisi. Jadi kalau kalian ada struktur organisasi, kan, misalnya kalau struktur di swasta misalnya direktur, HRD, direktur misalnya ada direktur urusan pegawaian, ada direktur panas, sekarang pegawainya kan orang apa saja, stafnya tentunya apa saja, itu namanya jabatan. Nanti di jabatan dihitung lagi itu orang berapa orang. Urusan udah banyak, urusan apa? misalnya terkait Urusan apa? Mungkin keputusannya. Keputusan mungkin Pak seperti kayak apapun yang ada di ini, seperti kebijakan yang ada di kantor ini semuanya diputuskan sama siapa nih Pak? Tergantung. Atau ada satu badan yang ada satu profesi yang tinggi yang memutuskan kebijakan tersebut. Kalau kebijakan ini, kalau ini kembali lagi ini kalau ke pemerintahan ya. Kalau keputusan kalau kebijakan itu diambil oleh pimpinan tertinggi. Dalam hal ini presiden maunya mau kemana Indonesia dibikin baru diterjemahkan oleh menteri-menterinya. Kalau menteri perdagangan maunya bagaimana, dari menteri perdagangan di sini bagaimana. Nah di sini hanya menjalankan arah di sini menjalankan jangka panjang jangka pendeknya. Nah, kalau terkait yang kegiatan di sini diusul oleh kepala balai, misalnya di sini ada perlu apa, ya perlu dilaksanakan hal ini dan hanya mencakup itu maksudnya ya kepala balai teruskan. Tapi kalau misalnya lintas organisasi oke. Nggak sampai masalah paham. Ini apa lagi? Karena kan ya, kalau untuk di pemerintahan ada namanya struktural, ada namanya fungsional. Di posisi struktural itu ya tergantung apakah penggantinya itu memenuhi syarat. Misalnya ada orang-orang seperti memenuhi syarat untuk mengganti dia, kan bisa saja dia mengganti, bisa tidak, bisa juga masuk dari kantor cabang lain. Bisa dipindah gitu ya Pak? Bisa. untuk pengelolaan jabatannya Itu seperti apa ya Pak? Di Bapak bilang tadi. Pada jabatan itu begini, ada struktur organisasi. Jadi organisasi kita berarti butuh misalnya hari ini Kementerian Perdagangan, maka pimpinan ada menteri, di bawahnya ada namanya Direktorat Jenderal atau Sekretaris Jenderal, pimpinan namanya Dirjen. Di bawah Dirjen itu ada lagi struktur lagi di bawahnya, misalnya direktorat apa, kalau kayak kami namanya direktorat meteorologi kan, pimpinan direktur. Nah, di bawah direktur ada kantor kami ini balai standarisasi. Di balai ini strukturnya ada dua, kepala balai dan kategori. Di bawahnya ada lagi jabatan-jabatan fungsional. Nah, itu namanya peta jabatan. Ada di balai ini butuhnya jabatan apa saja, misalnya fungsionalnya. Keputusannya. Keputusan mungkin Pak seperti kayak apapun yang ada di ini, seperti kebijakan yang ada di kantor ini semuanya diputuskan sama siapa nih Pak? Ada satu
kalau kebijakan itu diambil oleh pimpinan tertinggi. Dalam hal ini presiden maunya mau kemana Indonesia dibikin baru diterjemahkan oleh menteri-menterinya. Kalau menteri perdagangan maunya bagaimana, menteri perdagangan di sini bagaimana. Nah di sini hanya menjalankan arah di sini menjalankan jangka panjang jangka pendeknya. Nah, kalau terkait yang kegiatan di sini oleh kepala balai, misalnya di sini ada perlu apa, ya perlu dilaksanakan hal ini dan hanya mencakup lingkungan saja, ya kepala balai memutuskan. Tapi kalau misalnya lintas organisasi bukan sini memutuskan. Jadi kalau begitu, Sangat sampai masa depan. Ini apa nih? Masalah Pak, apa saja tugas dari fungsi masing-masing setiap divisinya atau setiap staf di sini, Pak? jadi kantor kami ini ngurus alkepur, yang ngurusin alkepurnya itu orang teknis. Teknis itu lah yang melakukan kalibrasi laksanaksi. Jadi kalau di saya itu di bagian ketatusan urusan rumah tangga kantor bentuknya apa, bagaimana, dan persyaratan pegawaian di bagian ketatusan. Kami kantor teknis, UPT, jadi pelaksana teknis. Jadi ada orang teknis, hanya bagian ketatusan.